Shalom sahabat renungan, selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat beribadah. Kembali kita jumpa dalam renungan harian hari Minggu tanggal 3 Desember 2023. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, inilah yang menjadi doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pembacaan kita terambil dalam kitab Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36. Kitab Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36. Lembaga Alkitab memberi judul Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Firman Tuhan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak datang Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, tema perenungan kita pada hari ini yaitu tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Sering kita mendengar berita tentang kedatangan Anak Manusia. Bahkan pernah ada berita yang sudah menentukan tanggal kedatangannya. Sehingga waktu itu banyak orang yang sedikit panik, bahkan ada yang telah membagi-bagi hartanya, bahwa semua itu tidak ada gunanya lagi. Tuhan segera akan datang. Dalam pasal 24 ini, di ayatnya yang ke-4 dan 11, di mana Tuhan Yesus mengingatkan agar waspada terhadap orang-orang yang membuat pernyataan seolah-olah mereka telah mengetahui persis saat kedatangan Tuhan. Mereka itu adalah penyesat dan nabi-nabi palsu. Ingat bahwa pegangan kita adalah apa yang diberitakan oleh firman-Nya. Karena itu patut bagi kita untuk senantiasa membaca dan memahami firman itu sebagai kebenaran satu-satunya.
Lalu bagaimana dan apa tanda-tanda kedatangannya? Menurut firman Tuhan, pada ayat yang ke-29 dikatakan, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan bersamaan dengan itu anak manusia akan tampak keluar dari langit dan berada di atas awan-awan dengan segala kemuliaannya. Lalu diiringi oleh malaikat yang akan keluar meniup sangkakala dengan bunyi yang sangat dahsyat. Lalu saat itu semua orang-orang pilihannya dari seluruh penjuru bumi akan dikumpulkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, tentang hari dan waktu kedatangannya, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Ya, tidak ada seorang pun yang akan mengetahuinya kapan ia akan datang. Lalu bagaimana kita mengetahuinya? Di atas telah disebutkan bahwa akan ada tanda-tanda dan tanda itu sudah sedang terjadi. Dengan demikian kita patut mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Namun demikian, hal itu tidak perlu menjadi kegelisahan bagi kita selaku orang percaya. Alkitab mengingatkan agar kita tetap setia dalam iman. Ya, Alkitab mengingatkan kita untuk setia di dalam iman, sehingga ketika waktunya tiba, ketika Tuhan datang, kita akan menerima mahkota kemenangan. Tanpa kita cemas, tanpa kita gelisah, tetapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan datang untuk memberikan kita mahkota kemenangan, memberikan kita keselamatan. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami. Bapa yang baik, kami tidak tahu kapan Engkau akan datang, tapi kami percaya dan yakin bahwa Engkau datang untuk memberikan kepada kami mahkota kemenangan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bawa doa buat umat-Mu yang dalam pergumulan, dalam sakit penyakit. Tuhan, Engkau melihat mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh dan kembali beraktivitas seperti semula, dan hari-hari merekanya penuh dengan sukacita. Kami berdoa yang bersyukur dalam pertambahan usia Tuhan terus memberkati, sehingga hari-hari mereka penuh dengan sukacita. Berdoa buat umat-Mu yang sementara berjuang dalam mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, bukakan pintu bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa buat sanak saudara kami yang jauh dari kami Tuhan. Berkati mereka baik dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga mereka. Bapa yang baik, seluruh bentuk kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita selanjutnya. Shalom.